kita mengusung beberapa program itu tadi untuk pengembangan soft skill dan akademik, terus juga memaksimalkan kolaborasi dengan baik pihak sekolah, siswa-siswi, guru, dengan pemerintah. Halo, selamat datang semua di podcast FIB UI. Nah, pada hari ini teman-teman kita akan mendengarkan, kita kedatangan seorang tamu kita, seorang mahasiswa yang mempunyai prestasi di bidang pengabdian kepada masyarakat, yaitu ada Dian Eka Safitri dari program studi Ilmu Perpustakaan angkatan 2019. Ya. Dan sekarang kita mau langsung saja ya, mau mendengarkan apa sih kira-kira program pengabdian kepada masyarakat yang Dian lakukan sampai-sampai bisa memberikan kontribusi yang begitu banyak kepada masyarakat. Nah Dian, saya mau tanya dulu, apa sih program pengabdian masyarakat yang kamu inisiasi? Kalau punya nama boleh diberitahukan nama programnya apa? Oke, baik, terima kasih Mbak. Jadi kalau untuk program pengabdian masyarakatnya sendiri itu namanya mimpi.id. mimpee.id. Jadi itu adalah platform pemberdayaan pendidikan daerah yang diinisiasi oleh teman-teman pemuda-pemudi Banyuwangi, Jawa Timur sejak tahun 2021, tepatnya pada bulan Mei, dan sekarang udah berjalan sekitar 7 bulanan gitu Mbak. Wah, menarik sekali ya. Jadi ini fokusnya di Banyuwangi dan mimpinya pakai mimpi E-nya 2 gitu. Saya mau tanya dulu nih, pertama-tama, apa sih yang bikin kamu terinspirasi, kamu dan teman-teman yang dari Banyuwangi ya? Berarti kan ini tidak hanya kamu dari UI, tapi ada teman-teman mahasiswa dari mahasiswa berbagai universitas asal Banyuwangi yang menginisiasi ini. Kenapa? Apa sih alasannya? Ya Mbak, jadi awalnya ini berangkat dari saya yang berasal dari daerah, terus kuliah di Universitas Indonesia yang saya ketemu banyak banget keberagaman di sini, dan awal menjalani masa sebagai mahasiswa baru itu saya mengalami culture shock Mbak. Terus kayak ngelihat teman-teman yang dari kota itu rasa-rasanya kita itu sistem pendidikannya sama, tapi kok dari segi implementasinya sepertinya banyak kesenjangan ya antara di kota sama di daerah gitu. Dan saya merasakan hal itu dan sangat tidak nyaman, tapi pada saat itu saya belum tahu begitu harus menindaklanjuti keresahan ini dengan cara apa. Kemudian saya merasa udah mahasiswa tahun sekian, saya merasa perlu berdampak ke sekeliling saya, sampai akhirnya saya mengelaborasikan dengan keresahan saya tersebut dan mengajak teman-teman yang saya pikir sevisi, dan alhamdulillah juga mereka benar-benar sevisi, punya keresahan yang sama. Oh iya nih, benar banget, aku juga ngerasain gitu pas kuliah nih, kayaknya kita belum tahu apa-apa gitu. Anak kota tuh kayak udah pinter bahasa Inggris, pinter ini, kita kayak susah banget kalau bukan kitanya yang inisiatif gitu. Jadi berawal dari keresahan ini, teman-teman pada saat itu awal pendirian ada 10 orang dari beberapa universitas di Indonesia. Kemudian kita memutuskan untuk mendirikan dari awal. Ya udah, kita belum ada modal sama sekali, kita nggak punya duit, tapi kita modal nekat aja, dan alhamdulillah sampai sekarang dikasih jalan sih. Oh, waduh, ini dari penjelasan awalnya sudah menarik sangat sekali ya gitu. Saya mau tanya dulu, kalau begitu, kamu kan menginisiasi dengan teman-teman sama-sama dari Banyuwangi dan fokusnya di pendidikan. Sasarannya siswa SMP dan SMA. SMP, SMA, SD, sederajat di Banyuwangi. SD juga ada. Nah, tadi juga kamu menyebut bahasa Inggris. Apakah fokusnya hanya ada di mata pelajaran tertentu atau gimana nih? Tidak Mbak, jadi untuk kami sendiri programnya itu cukup beragam, dan seperti yang kami amati kalau di pendidikan di daerah sendiri itu kita benar-benar hanya digembleng secara akademik, dan itu pun tidak maksimal gitu di sekolah. Adik-adik itu tidak begitu mempunyai kesempatan yang banyak untuk mengeksplor diri lebih lanjut. Makanya kita mengupgrade dari segi akademiknya, finansial, terus juga soft skill. Jadi mereka kita kita kenalkan dengan public speaking, research and writing, terus entrepreneurship, leadership, seperti itu, yang mana kita merasakan hal-hal itu sangat dibutuhkan di dunia perkuliahan, dan supaya mereka tidak gagap seperti kita dahulu. Itu sih Mbak, jadi fokusnya cukup luas, tidak di mata pelajaran tertentu. Oh wow, jadi gitu ya, jadi ada soft skills-nya juga. Saya tertarik tadi kamu bilang bahwa kamu awalnya itu modal nekat ya, kamu dan teman-teman. Tapi sebetulnya untuk program ini
bagaimana kamu mengajukan grant atau dukungan pendanaan? Ada nggak sih dukungan pendanaan selain modal nekat itu ya? Pasti ada modal lain juga dong. Betul sekali. Mendirikan organisasi nirlaba ini benar-benar pengalaman pertama kami, yang mana memang di saat awal berdiri itu kita juga bingung ini mau cari hibah pendanaan dari mana begitu, dan alhamdulillah kebetulan pada saat itu PT Paragon Innovation and Technology mengadakan kompetisi namanya Paragon Innovation Fellowship yang berlangsung selama 6 bulan, dan setelah melalui seleksi alhamdulillah Mimpi ID terpilih jadi salah satu program yang didanai. Terus di samping mendapatkan hibah, kami juga mendapatkan pendampingan dari mentor. Jadi kita mempelajari framework baru yang sebelumnya mungkin tidak kita pelajari di organisasi di kampus begitu ya Mbak. Dan itu sangat berguna sekali untuk membantu kita survive sampai sekarang. Itu sih. Terus nggak puas di situ aja karena sebenarnya nih kurang gitu. Terus akhirnya teman-teman inisiatif lagi Rumah Kepemimpinan, itu mereka membuka program leadership project. Nah di situ juga dari berapa tim, kalau tidak salah 50-an tim gitu diseleksi juga. Ada masa inkubasi, pra-inkubasi, pasca-inkubasi, dan Mimpi ID juga kepilih jadi salah satu dari 5 komunitas yang didanai dan mendapatkan pendampingan juga dari mentor. Itu sih Mbak. Oke, wah jadi dari awalnya apply grant A, kemudian dilanjutkan lagi untuk membuat mimpi ini jadi lebih besar gitu ya. Betul. Saya tadi kepikiran, sekarang ini kan kamu kan mulai dari Mei 2021 ya, tentu situasi sudah pandemi ya kan. Bagaimana kamunya ada di sini? Nah, teman-teman kamu mungkin tersebar di berbagai daerah ya. Bagaimana cara kamu mengelola Mimpi ID ini? Apakah ini sebetulnya dilaksanakan secara luring di Banyuwanginya atau mungkin daring atau mungkin keduanya? Gimana? Coba bisa kamu ceritain lagi. Bener banget Mbak. Jadi karena situasi pandemi dan memang kita sudah terbiasa dengan kehidupan daring gitu ya. Jadi pada saat itu memang dari kami beberapa ada yang di Banyuwangi, beberapa ada yang di luar, dan kita memanfaatkan ya udah seadanya aja, selalu Google Meet atau Zoom meeting seperti itu, kita diskusi. Dan sejujurnya teman-teman yang memulai ini dulu berasal dari satu SMA yang sama, Mbak. Jadi cukup mudah untuk reach out-nya begitu. Cuman memang kita dulu tidak satu circle gitu, jadi harus butuh penyesuaian lagi. Nah setelah itu kita ketemuan offline, di situ mulai dapat chemistry-nya. Terus dari program-program yang kita rumuskan itu ada yang luring, dan ada juga yang daring. Kayak salah satu program kita itu ada namanya Mimpi Academy yang terbagi jadi 2, academic mentorship itu bimbingan gratis UTBK, sama soft skill mentorship itu kita laksanakan secara online karena mentornya itu dari mahasiswa seluruh Indonesia, jadi tidak bisa secara offline. Terus kalau untuk yang offline itu nanti kita di tahun ini ada program Banyuwangi Student Summit. Jadi itu salah satu programnya nanti ada Mimpi Goes to School, seperti itu program mengajar Pengmas ke SD itu secara offline. Itu sih Mbak. Dan nanti harapannya juga kalau misal kita kedepannya mendapatkan support penuh misal dari pemerintah atau mungkin lembaga lain yang punya kuasa besar lah, kita harapannya bisa mengembangkan ini menjadi lebih besar lagi, dan skalanya tuh offline benar-benar yang offline yang besar gitu. Itu sih Mbak. Oke, ini Mimpi ID saya ngelihatnya sesuatu yang lagi berkembang sekali ya, dan masih akan terus banyak perubahan nih nanti di masa mendatang. Saya tadi kepikiran kamu rekrutmennya seperti apa gitu, atau mungkin kamu juga bisa ceritain. Tadi kayaknya kita belum membicarakan kamu nih posisinya apa sih di Mimpi ID ya kan. Kemudian juga mungkin teman-teman kamu ada yang kuliah di bidang berbeda-beda ya kan. Mungkin juga itu yang kemudian jadi penentu soft skills yang kamu tawarkan untuk adik-adik yang ikut Mimpi ID ini kan. Nah kamu mungkin bisa cerita dari situ tuh, kamu posisinya apa, kemudian teman-teman kamu seperti apa, rekrutmennya gimana gitu. Baik, nah seperti yang saya ceritakan di awal tadi, ada 10 orang teman-teman yang menginisiasi. Ada yang dari UI, ada yang dari ITB, dari UGM, dari UNESH, dari UNAIR, banyak banget Mbak. Terus kami merasa sepertinya kita tidak berdaya untuk menjalankan program hanya bersepuluh. Akhirnya kita menjalankan rekrutmen volunteer, tapi itu tetap pesertanya itu dari pemuda Banyuwangi juga, teman-teman mahasiswa. Ada juga yang pokoknya minimal lulusan SMA, sudah lulus SMA begitu, meskipun belum kuliah tetap bisa join. Dan sekarang sudah ada sekitar 53 orang yang tergabung. Itu kalau saya sendiri posisinya sebagai presiden, jadi sebagai yang memimpin teman-teman, dan ada sekitar 7 divisi di Mimpi ID.
Itu sih Mbak, kalau untuk komposisi timnya. Oke. Karena ini dari orang Banyuwangi untuk masyarakat Banyuwangi, ada nggak sih kesempatan buat misalnya nih teman-teman yang di UI ya, atau mungkin adik-adik kelas junior itu yang pengen nih gabung jadi volunteer di Mimpi ID, apakah harus pernah sekolah di Banyuwangi, orang Banyuwangi dulu? Jadi, atau gimana nih untuk bisa kontribusi? Jadi kan sebenarnya Mimpi ID ini harapannya nanti kita bisa dikembangkan di beberapa daerah di Indonesia, nggak cuma di Banyuwangi aja. Untuk tahap awal kita di Banyuwangi dulu karena memang kita asalnya dari Banyuwangi, dan untuk teman-teman yang betul banyak banget yang kayak aku pengen join nih gitu nih ID, tapi kalau untuk sebagai volunteer tim itu belum bisa Mbak, karena kita masih fokus ke teman-teman yang berasal dari Banyuwangi, tapi mereka masih bisa join sebagai volunteer, misal mentor seperti itu kita buka se-Indonesia, jadi mereka masih bisa berpartisipasi. Oke, sekarang saya mau tanya tentang kegiatannya nih. Ya mungkin kamu bisa cerita salah satu kegiatan yang sudah dilaksanakan sama Mimpi ID itu bentuknya seperti apa? Tadi kan banyak ya pendampingan dan lain-lain, mau persiapan UTBK dan mungkin soft skills. Mungkin kamu bisa kasih satu contoh yang bisa ceritain gitu, gimana sih jalannya, terus apa yang kamu sebenarnya lakukan, berapa orang dan lain-lain gitu. Oke, baik. Mungkin 2 program utama yang kita jalankan di awal mendirikan Mimpi ID. Nah, yang pertama itu ada Mimpi School Ambassador. Jadi kita merasa ini kita baru berdiri, terus bagaimana caranya orang bisa mengenal kita. Ya udah kita rekrut adik-adik perwakilan dari SMA di Banyuwangi yang sekiranya sesuai dengan kriteria kita. Setiap bulannya tuh mereka menjalankan misi video kreatif untuk kampanye seputar pendidikan. Jadi tiap bulan tuh ada topiknya, Mbak. Terus di samping itu mereka juga membantu penetrasi informasi dari Mimpi ID ke sekolah mereka masing-masing. Terus itu kalau untuk Mimpi School Ambassador. Terus yang kedua ada Mimpi Academy. Nah, Mimpi Academy ini program yang kita rancang khusus untuk mengupgrade adik-adik di Banyuwangi itu dari segi akademis maupun soft skill, Mbak. Jadi ada program tadi yang academic mentorship, itu bimbingan gratis UTBK. Itu untuk adik-adik dan pelajar gap year yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Itu kita rekrutmen mentornya dari seluruh Indonesia, dan sekarang tergabung ada sekitar 42 mentor. Dan untuk adik-adiknya sendiri kita batasi karena supaya lebih intensif, soalnya mereka itu motivasi dan semangatnya tuh masih terkendor gitu, Mbak. Terus jadi kayak susah gitu anak daerah gitu. Jadi kita masih gimana nih caranya kita bisa nge-keep orang-orang ini supaya bisa bertahan sampai akhir. Jadi kita cuma ambil 40-an orang gitu untuk bimbingan gratis UTBK-nya ini. Dan sudah berjalan dari bulan Desember sampai dengan April nanti mendekati pelaksanaan UTBK. Terus ada juga soft skill mentorship. Nah, soft skill mentorship ini juga kita kemarin membuka 8 kelas. Ada 4 jenis kelas, itu leadership, entrepreneurship, research and writing, sama satu lagi public speaking. Terus mentinya itu ada sekitar 30 orang. Untuk mentornya karena ada 8 kelas, jadi kita ambil 8 orang. Terus dinamika perjalanannya cukup berdinamika sih, soalnya untuk mengenalkan adik-adik dengan ekosistem yang dibangun sama Mimpi ID tuh benar-benar butuh waktu gitu, Mbak. Kayak nggak semudah itu, kayak mereka aja kadang di sekolah tuh gurunya tuh suka curhat kayak hilang-hilangan, apalagi daring kayak gini gitu. Nah, makanya kita kadang kayak approach-nya itu sih yang harus di-improve itu. Dan kadang juga program yang sudah kita implementasikan itu tidak sesuai ekspektasi, tapi dari situ kita belajar ibaratnya kayak trial and error gitu, Mbak. Kan kalau misalnya kita organisasi di kampus nih udah ada pendahulunya gitu, kayak kita bisa meneruskan aja memperbaiki. Kalau ini kita, kalau orang Jawa tuh bilangnya babat alas gitu, kayak wah kita benar-benar inti semuanya dari awal, bangun dasarnya. Jadi itu sih mungkin, Mbak, untuk program intinya. Cara kamu merekrut adik-adiknya itu gimana? Apa kamu datang ke sekolah-sekolah atau mungkin pertamanya dari orang ke orang gitu? Itu gimana sih? Awalnya kita hanya lewat publikasi sosial media dan kita mengirim semacam invitation gitu ke sekolah masing-masing, database yang kita punya. Lalu kemudian kemarin kami ada program satu lagi yang cukup besar yang membutuhkan partisipasi dari pelajar Banyuwangi, itu Banyuwangi Student Summit. Jadi kita sosialisasi itu dengan mendatangi sekolah-sekolah, Mbak. Jadi kita memperkenalkan diri. Agak apa ya? Awalnya itu agak ragu sih, karena biasanya kalau teman-teman sosialisasi ke sekolah itu atas nama paguyuban, kayak
dari UI, dari ITS, dari UB gitu. Nah ini kita siapa gitu. Terus mulailah kita memperkenalkan diri dan alhamdulillah sambutan dari pihak sekolah juga baik begitu dan kita menampung aspirasi dari guru-guru juga gitu. Itu sih Mbak. Oke, sekarang ini kan mimpi.id ini sudah jalan kalau dari Mei itu 7 bulan ya, kurang lebih. Tapi kelihatannya ceritanya sudah wow banget nih ya, sudah kemana-mana. Kemudian rencana pengembangannya juga udah banyak nih. Sejauh ini tantangan yang paling berat, ya tadi tentunya udah banyak ya yang kamu ceritain, mulai dari rekrutmen, mulai dari ketemu teman-teman deh yang mendirikan, merintis itu udah tantangan. Kemudian cari volunteernya juga tantangan, cari grantnya tantangan, cari partisipannya tantangan juga. Tapi apa sih yang paling kamu rasa itu tantangan yang paling besar selama kamu merintis Mimpi ID ini? Dinamika sumber daya manusianya sih. Soalnya bagi saya Mbak, setelah saya menjalani tidak mudah untuk memberdayakan 50-an orang di Mimpi.id. Dalam artian kita di sini berasal dari universitas yang berbeda, mereka tidak punya keterikatan seperti organisasi di kampus yang mungkin komitmen mereka bisa lebih kencang lagi gitu. Kalau di sini susah begitu untuk menyamakan komitmen, meskipun di proses rekrutmennya kita juga sudah berusaha menyaring sebaik mungkin berkas wawancara, cuman saat implementasinya suka ada yang ghosting gitu-gitu. Terus juga susah untuk di approach-nya begitu Mbak, soalnya kan masih mahasiswa, kesibukan juga masih sama-sama padat gitu, dan mereka pasti punya prioritas yang beda-beda. Itu juga mempengaruhi proses berjalannya Mimpi ID gitu, termasuk biasanya timeline programnya jadi mundur atau mungkin kekurangan tenaga nih, padahal kita ada banyak nih orangnya tapi kok yang kerja itu aja gitu. Itu sih paling Mbak. Oke. Kamu tadi nyebutin timeline program ya? Jadi apa sih yang kamu sasar sebenarnya? Kan ini udah 7 bulan berjalan ya. Misalnya dalam tahun pertama, ini apa sih yang disasar dari kamu, dari Mimpi ID? Oke, kalau di tahun pertama ini sebenarnya kita cukup membawa program yang banyak karena ini tuh jadi evaluasi juga sih Mbak. Sebelum kita bertemu dengan mentor yang dari Paragon itu, kita kayak biasalah baru mendirikan tuh egonya besar banget, kayak saya pengen ini, kita pengen ini gitu, padahal pas dijalanin juga kelabakan sendiri gitu karena timelinenya tuh mepet-mepet banget, meskipun berjalan tapi kayak ngos-ngosan gitu. Kalau di kepengurusan yang tahun pertama ini kita mengusung beberapa program itu tadi untuk pengembangan soft skill dan akademik, terus juga memaksimalkan kolaborasi dengan baik pihak sekolah, siswa-siswi, guru, dengan pemerintah dan stakeholder yang lainnya yang bisa potensial untuk mendukung kita. Terus nanti juga ada program beasiswa begitu Mbak, jadi harapannya adik-adik bisa kebantu dari segi finansial yang ingin melanjutkan ke perkuliahan. Itu sih, dan kita ingin mengharmoniskan ekosistem pendidikan di Banyuwangi begitu, supaya gimana caranya kita itu adik-adik dari Banyuwangi benar-benar punya semangat yang sama begitu Mbak, dengan minimal tuh untuk visi kedepannya ya, kita pengen kesenjangan di daerah tuh bisa diminimalisasi gitu, bukan dihilangkan karena itu akan sangat susah, tapi bisa berkurang. Dan ketika mereka bertemu nih dengan teman-teman di kota, aku udah nggak terlalu bego soal ini nih gitu, karena aku udah pernah belajar gitu. Iya, jadi gapnya ya, culture gapnya ini, karena kamu tadi bilang ada culture shock ya, begitu kamu dari Banyuwangi, kemudian pindah ke Depok kan, terus ada beberapa macam-macam yang kamu rasakan di situ, jadi kamu tuangkan ke Mimpi ID ini supaya adik-adiknya ini yang nanti punya mimpi yang sama atau serupa, itu nggak kaget lagi gitu kan. Ya mungkin ini teman-teman punya jadi pengalaman yang sama ya dengan daerahnya masing-masing, jadi ini bisa jadi inspirasi nih bagaimana kita bisa mengembangkan pendidikan juga memberikan kontribusi ke daerah kita sendiri. Nah, saya juga mau tanya lagi, ada nggak target capaian peserta dari program kamu ini? Misalnya tadi kan kalau saya nggak salah kamu sebutin 40 orang ya. Kalau sekarang gimana? Apakah targetnya masih sama ataukah ada target tertentu yang harus dicapai? Misalnya saya mau mengembangkan sampai 100 orang partisipan. Kalau untuk target berapa pelajar yang harus kita jangkau itu tergantung dari masing-masing programnya Mbak. Jadi kita juga sedang belajar gitu menggunakan parameter untuk mengukur kinerja kita gitu, dan masing-masing program punya kuota yang berbeda-beda.
Tapi harapannya untuk tahun pertama ini kita bisa menjangkau lebih dari 1.000 pelajar Banyuwangi. 1.000, Dan wow. iya, nanti puncaknya itu di yang program Banyuwangi Student Summit ini, karena kita memang ingin membuat ini sebagai festival pelajar terbesar di Banyuwangi itu sih Mbak. Oke, kamu kan ini programnya digerakkan oleh para volunteers ya? Iya. Apa sih yang menggerakkan para volunteers dari Banyuwangi ini untuk bisa gabung ke program kamu? Gitu kan, kamu yang paling tahu kan, kenapa sih mereka tuh tertarik pengen gabung gitu? Apakah punya visi misi yang sama atau mungkin ada yang lainnya gitu? Kalau untuk dari secara keseluruhan 50 tim, dari hasil wawancara kita itu bervariasi banget Mbak, dan aku nggak sepenuhnya menjamin kalau mereka satu visi, karena pasti ada yang mungkin karena lagi ngetren ikutan volunteer nih atau FOMO gitu. Ada banyak yang juga yang kayak gitu, makanya kadang mereka suka hilang-hilangan di tengah jalan gitu. Tapi kalau untuk banyak kok yang sevisi gitu, apalagi teman-teman yang bersepuluh ini tadi gitu, saya melihat kesungguhan juga dari mereka, meskipun dalam perjalanannya juga pasti banyak dinamikanya gitu, kayak ya kadang adalah ya kayak crash dan sebagainya gitu-gitu, tapi mereka masih stay sampai sekarang. Itu sih Mbak. Tapi memang yang paling mendasari mereka kenapa kok mau sih udah ikutan di kampus masih ngerepotin diri di luar, harusnya juga kesamaan visi sih. Gitu. Iya, kalau testimoni dari yang sudah ikut programnya gimana? Udah pernah belum ditanya-tanya? Udah. Gimana tuh? Udah sekitar 7 bulan, jadi kita udah nanya-nanya juga testimoni dari mereka. Dan alhamdulillah, apa ya Mbak, di antara kita tuh jadi kebangun kedekatan yang tidak kita ekspektasikan sebelumnya gitu, kayak mereka tuh bilang bahwasanya kalau testimoni formalnya ya kayak MTID, kayak saya tuh jadi tahu hal yang baru yang sebelumnya nggak pernah saya tahu gitu, kayak ini baru banget gitu. Kakak-kakaknya ramah ini gitu, pokoknya kayak positif banget gitu Kak. Untuk yang testimoni non formalnya yang mungkin saya rasakan tapi tidak mereka utarakan, itu saya tuh terharu banget pas kunjungan ke salah satu sekolah. Kita janjian ketemuan gitu Mbak, terus kita dikasih bunga, dikasih buket gitu, kayak wah mereka tuh menganggap hubungan kita tuh kayak bener-bener seromantis itu gitu. Jadi saya merasa ada sesuatu yang lebih untuk harus saya perjuangkan gitu ke depannya, itu sih. Jadi rasa bahagianya adik-adik itu udah jadi testimoni yang tidak terbayarkan gitu. Iya, wow, bener-bener ya ini perjuangannya. Jadi kita sekarang ngelihat di sini bukan cuman kesuksesannya aja, tapi di belakangnya itu ada perjuangannya nih banyak sekali. Tadi kan adik-adik bisa punya attachment yang begitu kuat ya sama mentor-mentornya, termasuk kamu. Seintens apa sih program ini? Berapa kali sih sebenarnya pertemuannya? Kemudian apakah ada? Tadi kan ada yang luring, ada yang daring gitu. Iya Mbak, cukup intens dan cukup fleksibel begitu Mbak. Jadi saya juga nggak tahu ya kenapa teman-teman itu semeluangkan waktu itu ya. Maksudnya nggak semuanya sih, tapi ada beberapa teman-teman gitu kayak kalian di luar ini ya udah anggap aja kita kakak kalian gitu. Kapanpun mau sharing, kapanpun mau Zoom meeting, ayo nggak apa-apa gitu, bilang aja. Makanya kadang kita setelah acara gitu Mbak, kadang nggak langsung hilang gitu aja. Kadang kita ngobrol sampai malam gitu, ngobrol random aja gitu, curhatan adik-adik, kayak kita berusaha dekat sama mereka gitu. Dan untuk acaranya sendiri itu, kalau untuk tim itu terbilang sering, karena kadang dalam 1 minggu itu bisa ada 4-5 pertemuan gitu Mbak. Kadang adik-adik dari program A, terus dari program B, seperti itu. Tapi memang nggak semua mimpi tim itu ikut berinteraksi langsung dengan adik-adik ini, karena ada divisi khusus begitu ya, yang memang interaksinya lebih intens dengan mereka itu. Jadi selama periode ini kamu bolak-balik ke Banyuwangi dong? Saya kebetulan nggak stay di Depok, jadi kadang saya di Depok kalau emang ada kepentingan aja Mbak. Jadi masih di Banyuwangi, dan sesekali juga ketemuan sama mereka, misal pas kunjungan di sekolah gitu-gitu sih. Oh gitu ya, jadi memang langsung tinjau lapangan dan mengunjungi sekolah-sekolah itu penting banget ya. Tapi berarti tempat belajar utamanya itu daring? Iya, daring. Oke, tapi sering ketemu untuk saling ngobrol dan lain-lain. Kita belum punya base camp atau sekretariat gitu. Tadi kita udah bicara tentang aktivitas, kita bicara tentang tantangan. Nah sekarang dukungan. Dukungan yang kamu terima itu bentuknya apa aja? Oke.
Kalau untuk dukungan sih yang utama ya Mbak, dari sasaran kita itu tadi, dari adik-adik kayak respon mereka yang positif dan benar-benar sedalam itu tuh kayak membuat kita, oh ini yang kita lakuin ini ternyata memang harus dilakuin gitu. Itu sih kalau dari adik-adik. Terus dari guru-guru juga gitu, pas kita ceritain nih kenalin Mimpi ID, terus kayak mereka, wah ini keren banget sih, harusnya harus bisa dapat support dari pemerintah. Kalau untuk dari pemerintah Banyuwangi sendiri, untuk support realnya itu terbilang belum ada karena kita masih dalam proses pengajukan begitu Mbak, dan mungkin dari pihak Pemkab juga ada prioritas lain, kami kurang memahami, tapi mereka masih cukup koordinatif kalau seandainya kita meminta bantuan mereka untuk mengisi acara kita begitu. Iya. Terus kalau untuk dari yang pemberi grants itu mereka suportif sekali, apalagi saya ketemu teman-teman yang seperjuangan yang punya semangat yang sama meskipun mereka mendirikan hal yang berbeda begitu Mbak, dari bidang misal lingkungan atau mungkin entrepreneurship gitu, tapi semangat mereka tuh sama banget. Dan mentor-mentor juga sih itu yang menampar-nampar kita gitu, kalian itu jangan egois, saya memahami gitu. Terus akhirnya kita jadi kayak kayaknya ada hal yang perlu diimprove di tahun depan gitu, kayak kita jadi ini trial and error gitu. Itu sih Mbak. Ketika kamu mendirikan ini dan ketika program ini berjalan, bagaimana hal-hal yang sudah kamu pelajari sebagai mahasiswa FIB UI itu memberikan kontribusi ke program kamu? Tentunya iya Mbak. Jujur saya mengalami perubahan dalam diri saya yang cukup signifikan ketika saya berkuliah di sini. Apa aja tuh? Dulu tuh saya orangnya tertutup banget gitu, kayak tapi saya merasa kayaknya saya nggak bisa lama-lama kayak gini, ntar saya makin terbelakang gitu sama teman-teman yang lain gitu. Akhirnya saya memberanikan diri, meskipun saya anak daerah, iya mau nggak mau saya harus bisa bersaing sama mereka gitu. Terus akhirnya saya jadi belajar juga. Jujur lingkungan dari UI FIB juga sangat suportif sih Mbak, makanya kalau saya cerita ke adik-adik daerah, kalian tuh harus berani, minimal daftar dulu, nggak usah takut, karena mereka itu kayak udah jauh banget gitu Mbak. UI itu kayak aduh kayaknya nggak bakal lolos gitu, karena itu tadi gitu berubah banget. Terus beberapa dari teman saya juga bilang, Di kamu sekarang kok berubah sih gitu-gitu. Makanya kenapa saya berani bergerak untuk mendirikan Mimpi ya salah satunya karena proses pembentukan diri dan internalisasi nilai-nilai yang saya dapat selama di UI. Wah, menarik sekali nih obrolannya ya. Sudah banyak tadi yang kita bicarakan, tapi saya belum tanya, kenapa namanya Mimpi? Kenapa bukan yang lain ya? Mimpi E-nya 2. Apa ada cerita di belakangnya atau ya karena begitu aja? Betul. Iya, jadi kita awalnya bingung gitu Mbak, mau bikin nama apa gitu. Kayaknya kita olak-alik nih kata-kata yang, tapi kita ingin ada unsur mimpinya gitu, mimpi biasa gitu. Cuman waktu itu ada beberapa kandidat nama, kok pas kita search di IG tuh udah ada gitu loh. Jangan sampai nih, ya udah kita bikin ciri khas kita sendiri aja nih, Mimpi, tapi kita bikin susunannya yang berbeda gitu. Makanya kita bikin yang pakai EE tapi bacanya tetap Mimpi. Itu sih, dan sampai sekarang jadi ciri khas kita gitu, mudah untuk ternotis. Itu sih. Oke. Ketika mendirikan Mimpi dan sekarang udah panjang perjalanannya, cukup panjang ya, perjalanan mau 1 tahun, pasti banyak yang tanya-tanya dong. Gimana sih cara memulainya, ya kan? Pasti banyak dong yang mau tanya gitu. Kalau menurut kamu, kalau kita mau berkontribusi kepada masyarakat, ini kan Pengmas ya jatuhnya ya. Nah, apa sih hal pertama yang harus dilakukan gitu? Semua kan pasti awalnya mimpi, kita ingin berkontribusi terhadap sesuatu, pengen ini, pengen itu, tapi merealisasikannya itu nggak segampang memimpikannya. Gitu. Kalau dari kamu, gimana gitu? Kalau kamu harus memberikan pesan nih untuk semua yang nonton, teman-teman semua, gimana sih untuk kita yang ingin memberikan kontribusi pada masyarakat lewat pengabdian kepada masyarakat, padahal kita masih mahasiswa gitu. Banyak kan mungkin yang pesimis ya, aduh kuliah aja udah susah, masa kita mau mengabdi kepada masyarakat gitu, nanti dulu. Gimana nih menurut kamu mulainya? Yang paling penting itu empati sih Mbak, dan keinginan untuk berdampak dan mau merealisasikan itu juga. Kayak biasanya tuh kita mau tidur, itu kan suka kepikiran ide, tapi besok paginya kita melupakannya begitu saja, kayak tidak menindaklanjuti sama sekali. Makanya ini sih ya buat teman-teman yang mungkin punya keresahan atau masalah yang kalian rasakan sendiri gitu,
iya nggak apa-apa gitu diresapi dulu gitu, nggak harus langsung bikin social movement, enggak gitu, diresapi dulu apakah masalah ini valid atau enggak gitu, apakah jadi masalah orang banyak atau enggak, baru kemudian kalau misal emang dirasa perlu untuk melakukan pergerakan ya nggak apa-apa gitu, dan kalau nggak bisa sendiri cari partner gitu, karena pasti banyak kok teman-teman kita di sekeliling kita yang punya keresahan yang sama tapi mereka belum berani untuk membuat pergerakan, karena itu terjadi Mbak di teman-teman saya, kayak mereka tuh pas lebaran ketemu kayak ngobrolin, duh kayaknya nih ini gini tapi nggak berani bikin pergerakan gitu. Tadi masalahnya kayak yang dibilang Mbak tadi, jadi nggak apa-apa sih buat sama-sama menyatukan keresahan dan membuat pergerakan itu. Tapi ketika kamu mulai itu langsung mengajukan grant atau kamu mulai dulu padahal belum ada dukungan dari manapun? Mulai dulu Mbak. Mulai dulu ya, padahal belum tahu apa-apa, tadi modal nekat ya, ya kan, modal nekat, belum ada dukungan apa-apa, jalan dulu gitu dengan tim yang kecil, dengan membawa mimpi itu, ya, kemudian membuat gitu. Baru setelah itu mengajukan bermacam-macam dukungan gitu ya. Betul. Karena kita percaya sih kalau memang masalah kita ini valid dan apa yang kita bawa ini benar-benar worth untuk kita perjuangkan, pasti banyak kok pihak-pihak yang tertarik untuk mendanai. Kita percaya dulu gitu Mbak, meskipun kita ini nggak tahu kita ini siapa gitu, kayak masih baru gitu. Terus ternyata benar gitu, ada aja jalannya, dikasih rezeki itu sih. Berapa lama sih dari kamu memulai mimpi itu sampai akhirnya terwujud? Pertama kali dapat grant gitu ya Mbak. Pertama kali kamu akhirnya mewujudkan itu, pasti kan kepikiran dulu ya, ya kan gitu. Kok ada keresahan, kemudian pengen nih berkontribusi nih, tapi pengennya di Banyuwangi aja gitu. Sampai akhirnya kamu, nah saya mau kumpulin teman-teman saya bikin mimpi. Kalau jujur itu saya malam itu kepikiran Mbak. Terus saya langsung bikin konsep-konsepnya gitu tuh. Saya kan kalau malam suka overthinking gitu. Terus gitu. Ya, terus habis itu paginya tuh saya langsung ngubungin sahabat dekat saya gitu, yang saya ajak brainstorming pertama kali, terus saya minta saran nih sama dia gitu, kayaknya kita harus bikin sesuatu deh gitu. Terus ya udah ajak ini, terus alhamdulillah teman-teman itu suportif banget gitu, kayak saya baru ngasih konsep kasarannya gitu Mbak, belum yang grand design bagus banget gitu, enggak. Terus mereka kayak oke nih gitu, gas deh gitu. Terus akhirnya kita kumpul meeting pertama kali, kurang lebih itu launching setelah 1 bulan kita brainstorming sih Mbak. 1 bulan. Jadi April brainstorming, terus Mei kita udah launching. Langsung launching dengan partisipan yang direkrut dari mulut ke mulut. Yang 10 orang itu tadi. Wow, luar biasa ya. Jadi nih kalau ada teman-teman yang penasaran, berapa lama sih dari kita berpikir sampai kita bisa merealisasikan ide untuk berkontribusi ke masyarakat? Sebenarnya nggak ada aturannya ya, ya kan? Kita yang menentukan. Iya, kita yang menentukan. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, 1 bulan. Nah, mengumpulkan teman-teman yang punya ide yang sama, ya kan? Nggak harus sama-sama banget kan, tapi ya kurang lebih bisa saling mendukung kan untuk menjalankan program ini sampai akhirnya kamu dan teman-teman apply grant dan sekarang udah bersiap untuk mengembangkan lagi dan lagi. Kedepannya, kamu masihkah akan meneruskan program mimpi ini, atau apakah misalnya sekarang nih udah kepikiran, kan overthinking ya, jadi mungkin udah ada kepikiran nih, aduh cabangnya mau dibikin ini lagi nih, mimpi 1, mimpi 2 gitu atau apa gitu. Ada nggak kira-kira pengembangannya dari ini, atau mau fokus aja dulu deh mimpi? Setuju banget sih Mbak, itu jadi bahan overthinking tiap malam gitu. Apalagi saya posisinya kan ibaratnya sebagai ketua mereka gitu, yang gimana jalannya mimpi ini cukup menjadi pikiran utama saya gitu. Tentu saja nggak akan berhenti di Banyuwangi aja, dan mungkin nanti setelah 3 tahun berjalan kita bisa berbadan hukum, jadi yayasan, harapannya supaya lebih kredibel lagi gitu, dan supaya kita nanti pas implementasi programnya juga lebih mudah untuk approach stakeholder, juga lebih mudah lagi gitu. Itu sih paling, dan bisa buka cabang di daerah lain di Indonesia dan melibatkan teman-teman dari daerah lain, karena tiap kali saya share story misal tentang programnya gitu, teman-teman komen, mau join dong, ntar aja kau buka di daerah lu, saya bilang kayak gitu. Terus dia bilang, oh iya, gue tungguin gitu, kayak mereka tuh antusiasmenya besar banget gitu teman-teman. Makanya nanti pengen buka cabang juga, tapi harus dipastikan pondasinya kuat dulu Mbak nih yang di Banyuwangi gitu, karena kita masih dinamikanya tuh besar banget gitu. Dan itu tadi, supaya teman-teman daerah lain bisa berkontribusi, semakin banyak adik-adik yang menerima dampak dari mimpi ID,
Itu sih. Dan ya nanti kalau udah berbadan hukum, harapannya kita bisa punya sekretariat sendiri gitu ya. Oh iya. Bisa jadi base camp teman-teman gitu. Jadi ada wujud nyatanya. Itu sih paling. Iya. Dengan mengembangkan ke kota-kota lain ya, kota-kota lain, apakah fokusnya masih tetap sama seperti yang tadi kamu sudah sampaikan, atau mungkin juga ada pengembangan dari soft skillsnya, atau mungkin dari bidang-bidang lain yang mau kamu ajarkan gitu ke peserta yang ikut di program ini? Tentu nggak akan sama dengan sekarang karena kita akan terus evaluasi dan perbaiki ke depannya. Karena jujur saja tadi Mbak yang di awal itu yang kita ibaratnya kayak impulsif banget itu ya Mbak, 1 bulan langsung bikin gitu. Itu ada sisi lemahnya juga meskipun kan mulai aja dulu, tapi kalau mungkin untuk teman-teman yang pengen bikin social movement sih, kalau pribadi menyarankan kalau mau makan waktu yang agak banyak lagi nggak apa-apa kok gitu, dikuatin dulu kayak kalian riset dulu dan sebagainya. Itu kita riset itu baru setelah kita launching Mbak, jadi kita baru riset gitu. Jadi memang itu bisa dibilang kesalahan juga sih itu. Tapi sudah banyak belum program-program serupa gitu yang mengembangkan daerahnya yang setahu kamu ya dijalankan oleh mahasiswa? Kalau untuk, setelah kita mengikuti kompetisi 2 tadi, kita menemui di satu kompetisi yang di Rumah Kepemimpinan itu ada teman-teman yang mendirikan komunitas yang sama di salah satu daerah juga di Jawa Tengah gitu, yang ternyata mereka juga untuk pemberdayaan pendidikan daerah juga Mbak, dan mereka udah 2 tahunan gitu. Wah ternyata kita ada temen yang bisa untuk jadi partner sharing nih gitu. Itu sih, dan mereka sudah jadi yayasan sekarang. Itu sangat jadi apa ya, menginspirasi ya, menginspirasi juga. Dan kamu akan tetap bergerak di bidang pendidikan berarti ini? Iya, kita akan fokus ke pendidikan dulu Mbak, dan seandainya nanti kedepannya ada kemungkinan masalah lagi gitu yang harus kita solve, iya kenapa enggak gitu, tapi untuk sekarang fokusnya ke pendidikan. Dan startnya selalu dari Banyuwangi gitu, jadi pusatnya dari Banyuwangi itu. Iya, karena kita ingin memastikan dampak kita nih benar-benar berdampak gitu. Kalau misal se-Indonesia tuh susah Mbak buat reach out orang-orangnya, terus buat ngukur dampaknya kita sejauh apa gitu. Karena kan kayak luas banget gitu, terlalu luas. Itu sih. Kalau kamu inget-inget lagi dari pengalaman kamu nih sama Mimpi ID ini ya. Ya, oke, harapan ke depan tadi sudah disampaikan, kamu pengen buat ini untuk di beberapa cabang dan lain-lain ya gitu. Tapi kalau harapan untuk kamunya sendiri gitu, kamu sekarang jadi president of mimpi.id gitu. Kamunya sendiri gimana? Harapannya sih Mbak, ya selalu kuat ya. Soalnya dinamikanya tuh besar banget gitu. Jadi kayak saya berharap sih saya tetap konsisten sama apa yang sudah saya resahkan di awal gitu Mbak. Kayak jangan sampai saya kehilangan minat nanti di tengah jalan gitu. Terutama mungkin nanti kedepannya akan ada kemungkinan teman-teman meninggalkan saya sudah memperhitungkan itu dan memang cukup meresahkan itu. Tapi saya percaya kalau niat baik itu akan selalu dikasih jalan gitu. Meskipun nanti akan selalu ada dinamikanya, dan saya juga berusaha untuk banyak belajar dari orang-orang yang mungkin menginisiasi hal-hal serupa gitu, kayak harus gimana sih gitu-gitu, perbanyak baca juga gitu. Jadi itu sih Mbak. Kalau teman-teman yang sama-sama dari Banyuwangi, yang dari Universitas Indonesia dan dari FIB UI gimana? Apakah ikut berkontribusi di program ini atau mungkin belum? Kan ya kan? Tadi kan takut ada teman-teman yang meninggalkan gitu kan. Tapi kalau satu daerah harusnya lebih bisa dong ya bareng-bareng. Ada teman-teman dari FIB ada yang join jadi volunteer kita, dan mereka juga punya harapan yang sama seperti itu juga sih Mbak. Karena melihat mimpinya mimpi.id itu cukup besar gitu. Jadi kenapa enggak buat disupport itu sih. Kamu tadi menyebutkan pengembangan kota. Kepikiran nggak setelah Banyuwangi ini apa nih yang disasar? Kota yang mana? Gitu. Ada kan kita di kota banyak sekali ya gitu. Apakah mungkin yang mirip dengan Banyuwangi gitu? Mungkin dari segi jumlah penduduk, dari segi geografisnya atau gimana nih? Kalau untuk sekarang kita belum menentukan Mbak, karena kalau untuk di Banyuwangi sendiri kita masih berusaha untuk ngebangun fondasinya. Tapi tentunya nanti untuk membuka cabang di daerah lain, kita akan mendaftar beberapa indikator untuk asesmen beberapa daerah mungkin yang jadi kandidat ya. Jadi tapi untuk sekarang kita belum berpikir ke arah sana sama sekali. Itu sih Mbak. Jadi nanti mungkin ada indikatornya gitu. Oke.
dengan kamu melaksanakan program ini dan kamu juga masih mahasiswa juga kan? Terpengaruh nggak sih kegiatan belajar sehari-hari atau malah makin bersemangat gitu kan? Kita pengennya gitu ya. Gitu. Jadi kalau kita punya kegiatan kontribusi sama masyarakat, tetap juga makin semangat gitu untuk kuliahnya. Buat kamu sendiri gimana efeknya? Iya, kalau terganggu itu sudah konsekuensi, Mbak. Saya sudah sangat menerima itu gitu karena jujur saya orang yang bener kata Mbak tadi gitu. Kalau misal ikutan hal lain yang sesuai interest saya di luar, itu membuat saya makin semangat gitu menjalani perkuliahan gitu. Cuman memang kadang ada beberapa hal yang harus dikorbankan kayak jam tidur gitu. Tapi saya berusaha untuk enggak merugikan teman-teman yang lain lah. Seandainya misal dalam hal kerja kelompok gitu-gitu saya tetap berusaha prima gitu. Itu sih. Nah ini penting banget ya teman-teman ya untuk yang punya tadi cita-cita untuk berkontribusi ke masyarakat tapi takut sulit membagi waktu, takut nanti kuliahnya terbengkalai gitu. Gak usah khawatir karena kita lihat sendiri bahwa bisa ya dan bahkan bisa lebih memotivasi untuk berprestasi di kuliah gitu kan. Nah jadi dua-duanya bisa ya sejalan ya gitu. Wow. Kalau dari kamu sendiri ada nggak sih pesan-pesan nih buat teman-teman kita tentang menyeimbangkan kegiatan di luar perkuliahan dengan kegiatan perkuliahan? Gitu. Ada nggak yang spesifik tadi selain mengorbankan jam tidur? Mungkin ada yang lain? Menurut aku sih pertanggungjawabkan siap pilihan kalian gitu sih, selesaikan apa yang sudah kalian mulai gitu. Karena aku orangnya sangat menjunjung tinggi komitmen, jadi dan jangan sampai aktivitas kalian yang lain gitu kayak mengganggu hal-hal yang menyangkut dengan orang lain juga, Mbak. Kayak misal kerja kelompok tadi, ntar jadinya malah ghosting gitu-gitu kan, jadi jatuhnya nyusahin orang lain gitu. Itu sih paling, dan kalian yang paling mengerti diri kalian sendiri, jadi mungkin bisa dimaksimalin manajemen dirinya gitu, manajemen waktunya juga harus kayak gimana itu sih paling self awareness lah, lebih meningkatkan kesadaran diri. Oke, wow, tips-tipsnya ini benar-benar sangat-sangat berguna dan langsung bisa diaplikasikan untuk kita semua. Jadi sekali lagi ya, kalau untuk berkontribusi untuk membuat suatu perubahan di masyarakat, kita nggak perlu mulai dengan hal yang besar banget dulu. Ya mulai dari mimpi sendiri, mulai dari tadi overthinking malam-malam ya. Tapi ditulis, jangan cuma dipikirin aja ya. Ditulis terus nanti ada teman-teman yang juga teman diskusi, ya jadi nggak boleh cuma dipikirin aja, tapi nggak didiskusikan dan nggak dieksekusi, akhirnya actionnya apa gitu. Jadi ini mimpi yang tepat, ketemu dengan orang yang tepat dan juga orang-orang pendukung yang tepat juga ya. Jadi sampai ada mimpi ID. Nah, penasaran nih saya, pernah nggak sih kamu terpikir sebelumnya bahwa mimpi ini bisa sebesar itu? Maksudnya mungkin belum terlalu besar, tapi kan kita lihat progresnya sekarang cukup gencar ya, dan pengembangannya itu udah kelihatan sekali nih karena kamu punya program, kamu juga punya dukungan dari berbagai pihak gitu. Pernah nggak sih kepikiran sebelumnya bahwa wow sekarang nih udah jadi segede ini gitu? Enggak sih, itu di awal kayak impulsif banget gitu. Saya kadang nggak percaya diri gitu kalau misal ini kita bisa survive sampai kapan gitu. Tapi kalau ngelihat dari animo teman-teman, animo pelajar juga, rasa-rasanya memang ya kita harus melanjutkan ini gitu sih. Dan tapi dulu di awal gitu kayak sempat, kenapa saya pada akhirnya menindaklanjuti ide ini, karena saya melihat ada prospek gitu, Mbak. Kayaknya wah ini bisa sih nanti gitu berkembang lebih jauh lagi gitu. Makanya ya udah kita mulai aja dulu, kita lewatin dinamika kecilnya dulu aja lah gitu. Itu sih. Ya, jadi dalam menginisiasi program ini nggak cuman memulai tanpa memikirkan prospek. Prospeknya juga udah dipikirin ya ke depannya seperti apa. Nah, jadi mimpinya juga harus smart. Betul. Gitu. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Kalau nggak mungkin dilakukan, kita bisa cari jalan yang lain untuk tetap mewujudkan mimpinya, ya nggak sih? Dengan jalan yang lain. Iya, wah luar biasa nih bincang-bincang kita hari ini, ngobrol-ngobrolnya. Tadi kita bisa dengar salah satu program yang luar biasa, dan yang menurut saya lebih luar biasa lagi adalah bagaimana sahabat kita ini ingin memajukan daerahnya. Gitu kan orang-orang biasanya mimpinya wah ingin ke kota-kota besar, ingin punya pekerjaan di tempat lain, merantau gitu. Tapi kamu kembali lagi gitu, ingin memajukan daerahnya sendiri. Nah itu betul-betul sesuatu yang tepat sasaran sekali gitu, dan bergerak di bidang pendidikan yang memang pasti kedepannya akan selalu dibutuhkan, akan selalu ada yang membutuhkan kita untuk itu, ya kan?
Oke. Nah, seru sekali ya obrolan kita pada episode kali ini. Nah, tapi kita sepertinya harus mengakhiri obrolan kita nih. Jadi senang sekali sudah ngobrol dengan Dian ya, dengan programnya mimpi.id. Mudah-mudahan program ini bisa terus berlanjut, bisa berkembang, lebih banyak memberikan kontribusi ke masyarakat dan juga mengajak nih ya, bisa senior junior semuanya di FIB UI untuk mungkin bisa menjadi volunteer di program kamu. Jadi kita semua juga bisa saling membantu mengembangkan program dan juga tentunya menginspirasi supaya teman-teman kita juga punya nggak cuma awareness tapi actionnya ada ya untuk memberikan perubahan di masyarakat. Iya, jadi mulai dari mimpi sampai akhirnya kita benar-benar mewujudkan dan dijalani. Oke, sukses terus ya Dian ya untuk programnya, semoga terus berkembang dan ya semoga lebih baik dukungan dan semua tantangan-tantangannya bisa dilalui dengan baik. Oke, kalau begitu sekian dulu podcast FIB UI di episode kali ini. Jangan lewatkan episode-episode podcast yang berikutnya. Saya Cisanti pamit undur diri dan kita ada Dian. Saya Savitri. Ya, sampai jumpa.